Saya ingat banget dapat telepon dari beberapa orang yang saya kenal yang meminta saya untuk mendukung rencana mereka supaya Presiden Jokowi bisa menjabat 3 periode. Sempat tergoda sih, tapi saya ingat bahwa itu melanggar konstitusi dan bisa membuka celah pemakzulan Presiden RI, juga bisa jadi sejarah yang tidak baik yang diwariskan ke anak cucu nanti sekaligus merusak nama baik Jokowi. Dan akhirnya saya menolak mentah-mentah narasi Jokowi 3 periode itu dan menjadi bagian terdepan melawan keinginan itu. Saya tahu, saya juga bangga dengan Pak Jokowi. Ingat banget waktu tahun 2014, saya yang bukan siapa-siapa, bahkan kenal Jokowi aja enggak, berjibaku di media sosial mendukung Jokowi untuk menjadi presiden. Saya merasa pilihan saya nggak salah, karena memang saya ingin ada perubahan mendasar di Republik ini supaya kelak kita bisa mengangkat dagu kita di mata dunia. Dan ternyata benar, pilihan saya nggak salah. Jokowi adalah presiden terbaik di era saya yang akan sulit dikalahkan bahkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Saya ingat juga bagaimana seorang Jokowi harus berjibaku melawan Freeport dan mencoba mengakuisisinya. Dan dia berhasil. Dia juga dengan gagahnya mengembalikan kedaulatan RI dengan pelarangan ekspor mentah biji nikel dan melawan Eropa yang ingin produksi sawit kita dihentikan. Meski Jokowi gagah begitu, lawan politiknya tetap saja mencemooh dia mulai dari narasi mengejek seperti pelangap longo sampai tudingan PKI yang dihadapi Jokowi dengan diam dan dia terus bekerja. Dan hasilnya ribuan kilometer jalan raya dan jalan tol dari Aceh sampai Papua tersambung dalam waktu singkat periode kepemimpinannya. Puluhan bendungan-bendungan raksasa dibangun supaya hasil panen kita bisa lebih terarah. Bandara-bandara direnovasi supaya tambah gagah. Dan kelompok radikal dihajar habis sampai tidak bisa bersuara. Dan pelan-pelan masyarakat Indonesia bisa merasakan dampaknya. Ekonomi baru tumbuh ketika ada pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Bahkan ketika seluruh dunia dihajar oleh COVID, ekonomi Indonesia tetap bertahan dan stabil. Coba bayangkan, kalau Jokowi dulu tidak membangun infrastruktur dan tidak ada ekonomi baru yang muncul. Pas dihajar oleh COVID, bisa-bisa kita minta bantuan lagi ke IMF. Persis seperti masa Soeharto yang membangun hanya di pusat atau di kota-kota besar saja. Sehingga ketika datang resesi besar, orang banyak yang tidak siap untuk bertahan. Karena kestabilan ekonomi dan keamanan dalam negeri, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi itu naik sampai di angka 80% lebih. Dan catat ya, belum ada presiden Indonesia, bahkan mungkin katanya sih dunia, yang tingkat kepuasan masyarakatnya itu setinggi Jokowi. Lawan politiknya dirangkul supaya tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Yang dulu lawan sekarang malah puja-puji Jokowi. Merasa dekat dengan Jokowi. Dan bahkan lebih Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Itulah Jokowi, presiden ke-7 Indonesia yang berhasil menyatukan banyak elemen supaya bisa fokus membangun bangsa. Makanya saya nggak heran ketika ada sebagian relawan Jokowi yang berharap dia bisa memimpin lebih lama dari yang seharusnya. Tetapi sesayang-sayangnya saya pada Jokowi, konstitusi tetaplah konstitusi, nggak bisa dilanggar begitu saja. Dan karena sayang pada Jokowi, saya harus menjaga supaya nama baiknya tidak rusak di akhir masa jabatannya. Jangan sampai ada rekam jejak digital yang mengatakan bahwa ada satu waktu presiden yang gak mau turun dari jabatannya karena rakus kekuasaan. Dan narasi rakus kekuasaan itulah yang akan dipropagandakan lawan politik Jokowi yang kalau mereka berhadapan langsung dengan presiden,
Mereka semua seperti terlihat baik-baik saja, padahal siap menusuknya dari belakang. Meski agak telat, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 Presidenku Jokowi. Biarkan saya dan banyak teman mengantarkanmu mendarat dengan cantik di akhir jabatan nanti. Dan jangan lupa, berikan tongkat estafet kepemimpinan kepada calon yang benar, bukan yang seolah-olah baik padahal punya maksud busuk untuk dapat kekuasaan. Rekam jejak calon dan apa yang pernah dia lakukan, tolong jadi salah satu catatan. Menjadi seperti Bapak itu susah, Pak. Tapi lebih susah lagi mencari pengganti Bapak dengan kepintaran yang selevel dalam memimpin negara. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Semoga kelak kita bisa duduk barengan, cerita-cerita dan seruput kopi bersama. Saya angkat secangkir kopi dulu sebagai tanda penghormatan. Gaspol. Pak Jokowi selamat ulang tahun yang ke-62. Jokowi semoga panjang umur dan sehat selalu. Kami rakyat Indonesia ucapkan terima kasih atas jasamu kepada negeri. Selamat ulang tahun yang ke-62 dan semoga panjang umur serta sehat selalu. Semoga selalu diberikan segala kemudahan untuk memimpin Indonesia menjadi lebih maju. Untuk memimpin Indonesia menjadi lebih maju.